Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian pada pengembangan sains dan meyakini pelajaran matematika sebagai salah satu modalnya. Oleh sebab itu, Presiden menginginkan peningkatan kualitas pembelajaran matematika untuk peserta didik, utamanya sejak bangku taman anak-anak. Lalu bagaimana evaluasi kurikulum TK saat ini dan juga apakah sistem pendidikan kita bisa mendukung hal ini? Bergabung bersama saya ada Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Saya sapa langsung Mas Ubaid, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Mas Ubaid, kita berbicara soal taman kanak-kanak yang sebetulnya pembelajarannya dalam kurikulum adalah bermain juga begitu ya, metodenya bermain. Tapi taman kanak-kanak ini jadi fase fondasi kesiapan bersekolah melihat kurikulumnya saat ini. Kalau menurut Mas Ubaid, apakah statement Presiden agar belajar matematika dimulai sejak TK ini tepat? Iya, jadi memang jenjang TK ini yang ada di Indonesia sekarang ini, anak-anak sudah dibebani dengan banyak hal ya. Diajarin membaca, diajarin berhitung, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat perkembangan kualitas peserta didik yang ada di Indonesia ini, itu semakin lama semakin menurun kualitasnya gitu ya. Mestinya kan belajar semakin lama, ini kan kualitasnya semakin meningkat. Lah dalam konteks Indonesia kita punya evaluasi ya, semakin tinggi jenjang pendidikan itu semakin nggak berkualitas gitu. Kenapa ini terjadi? Karena di jenjang sekolah dasar, kemudian sebelumnya lagi TK yang kita diskusikan hari ini, itu peserta didik, anak-anak sudah terlalu banyak dibebani dengan beban mata pelajaran gitu. Sehingga mestinya TK ini dimaksimalkan untuk pengembangan anak, bagaimana dia bisa happy, enjoy, belajar karakter di sekolah, menumbuhkan kreativitas, dan seterusnya itu tidak dilakukan. Yang dilakukan justru belajar membaca, belajar menghitung gitu. Tetapi yang menjadi perhatian kita, kenapa? Ya, jadi sejak dulu di Indonesia TK itu sudah diajarin membaca dan berhitung. Tetapi kenapa 20 tahun yang lalu, kemudian 10 tahun yang lalu, sampai 2024 ini belum ada tanda-tanda perkembangan bahwa peserta didik di Indonesia kemampuan dasar nih, soal membaca, soal berhitung, soal sains, itu dari tahun ke tahun datanya kita bukan mengalami kenaikan grafik, tetapi merosot, merosot dan turun jauh gitu. Oke. Padahal membaca dan berhitung itu sudah diajarkan sejak TK gitu. Oke, ada faktor yang mendasari kualitas pendidikan Indonesia ini menurun. Artinya ada resiko ketika membebankan pelajaran matematika, berhitung, calistung waktu kita ingat dulu zaman dulu, ada resiko membebankan itu pada anak-anak TK begitu, Mas Ubaid? Ya, pasti ya. Jadi membaca yang dipaksakan belum waktunya, kemudian berhitung dipaksakan yang belum waktunya. TK itu belum waktunya lah mereka diajak untuk menghitung yang serius, membaca dengan kemampuan menghafal itu belum waktunya gitu. Nah, ketika sesuatu yang belum waktunya lalu dipaksakan, maka nanti anak kelas 1 udah bosen membaca, udah bosen berhitung gitu. Sehingga begitu lulus sekolah dasar, kemampuan membacanya buruk, kemampuan berhitungnya juga buruk gitu. Nah, sekarang yang terjadi nih, misalnya anak-anak kita ya, peserta didik yang ada di Indonesia, ini belajar matematika, ini kan sejak kelas 1 sampai dengan lulus SMA, itu belajar matematika. Tapi kenapa sudah 12 tahun belajar matematika, kok nggak bisa matematika gitu. Jadi kemampuan matematika pelajar Indonesia ini terburuk sedunia. Oke. Padahal kita sudah belajar matematika 12 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika kita sudah gagal belajar matematika selama 12 tahun, lalu solusinya adalah, ya udah kalau gitu kita belajar matematika ditambah 13 tahun sejak TK. Kan ini aneh gitu. Masa belajar 12 tahun belum bisa matematika lalu ditambahi 13 tahun gitu. Ya sama aja pasti ya tetap nggak bisa gitu. Karena masalahnya itu bukan berapa lama kita belajar matematika, tetapi yang terjadi adalah tidak ada pembelajaran matematika yang berkualitas di pendidikan kita ini gitu. Bagaimana kemudian membuat
pelajaran matematika bisa berdampak peningkatan kualitas pendidikan terhadap siswa-siswi TK di jenjang berikutnya? Apakah perlu ada pendampingan psikolog anak di usia dini, di usia atau di bangku TK? Seperti apa Mas Ubaid? Jadi sebenarnya kita ini punya tantangan besar di jenjang pendidikan dasar ya, khususnya di SD ini ya. Nah, di SD ini peserta didik kita ini sudah dibebani dengan banyak mata pelajaran ya. Bahasa Indonesia ada di SD, bahasa Inggris ada di SD, matematika ada di SD, IPA, IPS, PJOK dan lain sebagainya. Jadi anak-anak SD kita itu sudah dibebani dengan beban pelajaran yang banyak sekali dan semua harus menguasai gitu. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Mestinya jenjang sekolah dasar kita ini harus dipahami ya, diseriusi, mutunya harus ditingkatkan gitu. Lah apa saja yang harus dikuasai di jenjang SD ini ya kemampuan dasar itu. Kemampuan dasar membaca, menulis, kemudian berhitung, matematika, kemudian sampai sains gitu ya. Nah, 3 kemampuan ini harus dimatangkan di jenjang sekolah dasar ini. Lah, cara mematangkannya bagaimana? Yang pertama, faktor yang paling berpengaruh ya di dunia pendidikan kita ini kan mau nggak mau ini adalah guru. Karena guru ini adalah faktor yang sangat berpengaruh di sekolah, mendampingi anak-anak di sekolah, menerjemahkan kurikulum di sekolah. Sementara ini harus diakui dan juga ini harus menjadi perdebatan publik. Kenapa guru-guru di Indonesia ini kualitasnya masih di bawah standar gitu ya? Oke. Untuk tidak mengatakan bahwa kualitasnya buruk. Sebagus apapun kurikulum yang kita kembangkan, di tangan guru-guru yang tidak berkualitas, maka tidak akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu pula nanti kurikulum matematika masuk ke TK dan seterusnya, tanpa dibarengi dengan kualitas guru yang baik, kemudian beban ya anak-anak yang harus mereka pikul di jenjang sekolah dasar ini sangat banyak sekali, maka membaca nggak bisa, jadinya matematika juga nggak bisa, sains juga lemah, bahasa Inggris juga lemah gitu loh. Karena kita ini maunya banyak gitu, tetapi pendukungnya nggak ada gitu. Jadi ya nggak ada perubahan gitu. Sehingga anak-anak Indonesia ya rata-rata hasil asesmen itu sampai lulus SMA ya IPA-nya lemah, ya kan, pengetahuan dasarnya itu lemah, membacanya lemah, matematikanya lemah gitu loh. Oke. Karena apa? Kita disuruh menguasai banyak hal. Oke. Mas Ubaid menyinggung soal guru yang tadi Anda sampaikan. Kita punya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini. Disebutkan bahwa akan memberikan pelatihan untuk guru matematika di tingkat dasar, di tingkat sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak. Evaluasi saat ini mengenai guru taman kanak-kanak seperti apa Mas Ubaid? Apakah jumlah guru untuk taman kanak-kanak kita sesuai dengan standar atau pandangan Mas Ubaid seperti apa? Guru taman-taman kanak-kanak ya atau pendidikan anak usia dini di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan sekali. Yang terjadi adalah banyak yang penting ada lembaga PAUD, yang penting ada lembaga TK gitu. Siapapun bisa mengajar tanpa melihat kualifikasi pendidikannya apa, kemudian kemampuan kompetensinya bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi jenjang pra SD ini itu masih dikelola secara belum sistematis ya, apa adanya gitu ya. Yang penting ada, yang penting anak bisa belajar tanpa dilihat kualifikasi guru-guru atau tenaga pendamping yang ada di jenjang TK ini gitu. Sehingga ini juga patut dievaluasi dan juga dikuatkan gitu ya. Mana saja sekolah-sekolah TK yang ada di Indonesia ini yang kekurangan guru, kemudian gurunya belum kompeten, kualitasnya masih buruk, ini harus ditingkatkan gitu. Lah data itu kita nggak punya gitu. Oke. Nah kalau kita nggak punya data yang otoritatif soal itu, bagaimana kita melakukan strategi intervensi untuk peningkatan kualitas di sekolah-sekolah TK ini? Gitu. Baik. Berbicara soal statement Prabowo yang ingin anak TK belajar matematika, jika nantinya memang betul terrealisasi, ada evaluasi kemudian terrealisasi, harapan jangka panjangnya Mas Ubaid atas kebijakan ini?
Jadi yang pertama kita mau sampaikan bahwa kebijakan itu harus berbasis data. Jadi apa landasan penelitian, apa landasan fakta yang mengharuskan itu kan matematika itu diajarkan sejak TK gitu ya. Kalau misalnya anak-anak ini dibebani dengan banyak hal, tentu kita sudah lama ini mengalami pendidikan di mana pemerintah punya banyak mau, punya banyak keinginan, tetapi tanpa melihat dari sudut pandang anak-anak gitu ya. Nah, sudut pandang anak-anak ini menjadi penting. Jadi mendengarkan anak-anak, mendengarkan suara masyarakat itu menjadi penting ya. Jadi tidak hanya program-program itu apa kata pemerintah gitu kan. Dari Jakarta melihat Indonesia ini sangat akan terjadi banyak bias ya. Karena kesenjangan-kesenjangan ini banyak sekali terjadi. Soal kesenjangan mutu, soal kesenjangan geografis dan seterusnya. Karena itu mendengarkan anak-anak, mendengarkan orang tua, mendengarkan masyarakat itu menjadi penting gitu. Jangan sampai kita punya program muluk-muluk tetapi memberatkan anak-anak, memberatkan orang tua, memberatkan masyarakat, memberatkan para pengelola tenaga pendidikan, maka kita mengkhawatirkan justru transformasi yang kita inginkan tidak terjadi, malah yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kemampuan matematika kita terus merosot dan merosot tajam. Oke, jangan sampai kebijakan ini membuat anak-anak dalam tanda kutip menjadi korban begitu ya, karena dalam konteks TK pentingnya memberikan pengalaman yang relevan, menyenangkan dan berorientasi pada pengembangan anak tadi menjadi kunci begitu. Harus dengan landasan penelitian yang tepat berdasarkan data dan juga fakta. Mas Ubaid, terima kasih banyak sudah memberikan perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.